Beberapa yang tadi permintaan data secara detail nanti kami akan sampaikan secara tertulis karena sesuai dengan kesepakatan waktu tinggal 10 menit dan tidak ada perpanjangan waktu karena sudah 2-0. 2-0 kan? Ya, sudah 2-0. Jadi karena itu nanti, tapi beberapa yang saya kira perlu dijelaskan oleh para pimpinan di kementerian atau juga nanti oleh Pak Wamen juga kami persilahkan. Saya menjawab yang ringan-ringan saja Pak Lalu dan Bapak Ibu sekalian bahwa kami ini kan bekerja belum 2 tahun. Jadi karena belum 2 tahun ya ibarat orang bangun rumah itu ya baru membangun fondasinya, sehingga kalau ada kurang-kurang, ada yang belum dicapai ya memang belum waktunya untuk dilakukan panen lah ibarat orang menanam itu. Sehingga kalau tadi ada beberapa capaian literasi dan sebagainya yang memang belum sebagaimana diharapkan, memang kami baru memulai. Yang kedua, beberapa kebijakan fundamental menyangkut arah peningkatan kualitas kami memang lakukan secara komprehensif. Misalnya dengan kebijakan pembelajaran mendalam kami ikuti dengan kebijakan menyangkut perubahan buku teks. Jadi buku teks sekarang sedang kita susun untuk perubahannya mengikuti kebijakan pembelajaran mendalam dan juga kebijakan Bapak Presiden yang mencoba untuk menugaskan kepada kami untuk melihat bagaimana kesesuaian buku teks dan kurikulum kami dengan negara-negara yang lainnya. Dan ini sekarang kami dalam proses pengkajian untuk nanti kami akan melakukan perubahan terhadap buku-buku teks yang ada. Kemudian yang berkait dengan tadi dampak IFP, revitalisasi terhadap mutu, mungkin nanti kalau Pak Kepala Badan Penjaminan Mutu dapat, Bapak Kepala Badan Kebijakan, Pak Tony dapat menjelaskan singkat, barangkali bisa disampaikan, tapi kalau misalnya karena alasan waktu juga bisa disampaikan tertulis, karena riset-risetnya sudah dilakukan, misalnya dampak terhadap motivasi belajar, semangat dan sebagainya sudah ada, tapi mungkin belum disampaikan. Kalau diizinkan oleh Bu Pimpinan bisa disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan. Kemudian yang terakhir dari saya Pak Lalu, ini yang gampang-gampang, soal bom di SD Negeri Srengseng Sawah 15 sudah kami kunjungi di sana dan tidak ada masalah apa-apa karena sudah juga Densus melakukan investigasi, pelakunya sudah ditangkap dan tidak ada indikasi teror, hanya sepertinya sih tidak serius dan saya sudah ke sana, anak-anak tidak terdampak sama sekali. Yang di Sumatera Barat itu karena MAN, jadi sebaiknya ditanyakan kepada kementerian yang terkait karena kami tidak punya otoritas untuk sampai ke wilayah madrasah. Yang paling akhir saya kira masukan-masukan untuk persiapan 2026 terutama kaitannya dengan ABT dan penghitungan beberapa kebijakan untuk 2027 nanti kami akan kaji secara lebih seksama dan atas izin Ibu Pimpinan, Bu Sekjen, Bu Dirjen Guru, Pak Gogot dan juga tadi karena banyak sekali yang menyangkut literasi, kalau diizinkan juga Pak Hafid nanti akan menyampaikan, intinya semua eselon 1 dapat memberikan jawaban sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi tidak usah dijawab semuanya supaya tetap ada yang bisa kita sampaikan secara tertulis dalam bentuk yang lebih lengkap. Izin Bu Pimpinan. Ya, silakan. Silakan kalau gitu kita perpanjangnya 20 menit lagi. Terima kasih Pak Menteri, izin Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami hormati menambahkan sedikit beberapa hal penjelasan. Pertama terkait dengan ABT. Untuk ABT tahun 2025 itu adalah perpindahan dari BA-Bun Pak Ferdi. Jadi mendapatkan tambahan dari BA-Bun yang digunakan untuk program direktif Presiden yaitu revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran dan juga ada tambahan untuk PIP jenjang TK, waktu itu juga anggarannya berasal dari ABT dan juga tambahan untuk insentif guru non-ASN, termasuk untuk bantuan subsidi upah untuk guru-guru PAUD yang non-ASN itu semuanya bersumber dari pengalihan dana BA-Bun ke Dipa Kemendikdasmen. Kemudian kedua, terkait dengan indeks kepuasan pemangku kepentingan tahun 2025. Bu, saya interupsi sebentar. Jadi namanya itu relokasi, Bu, bukan ABT.
Karena itu sudah ketok APBN, ini pemahaman saya nih, APBN pagunya itu pindah ke Indasmen. Jadi karena proses ABT beda, jadi nanti bentuknya ada APBNP dan sebagainya. Masih. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Memang dalam proses yang kami lakukan memang terminologi pembahasannya ABT nanti kami koreksi. Kemudian terkait dengan indeks kepuasan pemangku kepentingan tahun 2025, kami peroleh dari survei yang dilakukan oleh pihak independen. Kita menggunakan Sigma Research yang melibatkan 9.000 responden, 5.000 responden tatap muka dan 4.000 secara telesurvei untuk menilai kepuasan terhadap 49 program atau kegiatan di Kemendikbudrismen. Nah, secara detailnya laporan akhir survei tersebut sudah kami share melalui Setkom untuk dapat disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Di situ terlihat masing-masing program itu penilaiannya seperti apa oleh pihak yang berkepentingan, pemangku kepentingan. Kemudian terkait dengan realisasi anggaran kok beda antara yang diblokir dengan yang tidak diblokir. Memang di Kemendikbudrismen ada anggaran 1,24 triliun yang diblokir dan memang tidak boleh digunakan, diblokir oleh Kementerian Keuangan tentunya sebagai bendahara negara, dan kemudian juga ada kebijakan untuk tidak menggunakan dana-dana hasil efisiensi. Jadi misalnya ada pengurangan target digitalisasi di PKBM misalnya, karena memang ketika kita verbal tidak tidak membutuhkan gitu. Jadi itu tidak mungkin digunakan dan tidak juga dikembalikan ke PA-Bun. Jadi itu yang menyebabkan anggaran 2,1 triliun tidak dapat diserap. Tentu ke depan upaya-upaya kami lakukan lebih baik lagi supaya lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi penyerapan anggaran oleh Kemendikbudrismen. Kemudian terkait tadi yang ada Bapak Ibu juga ya, ada yang menghubungi kami menanyakan terkait dengan pernyataan Pak Menteri Keuangan bahwa anggaran pendidikan tidak sampai 20%. Kami memang tidak punya data detailnya berapa alokasi final untuk masing-masing belanja pusat, belanja transfer daerah, sehingga secara agregat juga kami belum memiliki informasi tersebut. Kami akan mengkomunikasikan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Kemudian terkait dengan pertanyaan PIP, dalam raker hari Senin yang lalu yang mengundang BPS dan Kemendikbudristek untuk membahas integrasi data untuk penetapan peserta atau penerima PIP dan KIP kuliah disepakati juga, dan itu juga sudah dituangkan di dalam Kemendikbudrismen nomor 11 tahun 2026, bahwa di situ kami menyebutnya hanya keluarga miskin dan rentan miskin. Jadi ketika pemangku kepentingan dan sekolah menemukan anak miskin yang kalau misalnya di data si pintar tidak masuk di dalam desil 1 sampai 4 masih dimungkinkan untuk diusulkan. Jadi kami mengetahui bahwa di lapangan masih ada anak-anak yang miskin, tetapi ternyata dicantumkannya di dalam datasen masih di desil yang lebih tinggi. Jadi kami membuka peluang tersebut sehingga kesempatan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin masih tetap terbuka. Saya rasa itu Pak Menteri dari saya, yang lain monggo.